Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Muhammad Yofi Eka Saputra. Perkenalkan, nama saya Kadek Wulan Widita Gayatri. Perkenalkan, nama saya Tiza Arianti Putri. Perkenalkan, nama saya Kuzaima Inaya Faradina. Perkenalkan, nama saya Krisna Apsara Hita. Kami telah mempersiapkan PPT yang akan kami presentasikan. Langsung ke slide 1. Apa itu statistik? Seringkali kita mendengar kata statistik, kita langsung membayangkan sekumpulan angka. Sebenarnya itu tidak salah, statistik memang merupakan angka yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi tertentu. Namun, lebih dari itu, statistik adalah sebuah disiplin ilmu dan keterampilan yang memungkinkan kita mengorganisasi, meringkas, dan menganalisis data secara sistematis. Jadi, statistik bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kita memahami angka-angka tersebut. Slide 2. Fungsi statistik bagi pelaku ekonomi. Lalu, mengapa statistik begitu penting, terutama dalam dunia ekonomi dan bisnis? Statistik memiliki beberapa fungsi krusial. Pertama, statistik membantu kita membuat keputusan berdasarkan data. Dengan menganalisis data, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu kejadian ekonomi, baik secara umum maupun khusus, sehingga keputusan yang diambil lebih terukur dan tidak berdasarkan asumsi. Yang kedua, statistik memungkinkan kita mengetahui perkembangan fenomena ekonomi dari waktu ke waktu. Misalnya kita bisa melacak tren penjualan produk, perkembangan inflasi, atau pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, statistik juga sangat penting untuk menyusun laporan yang jelas dan teratur, baik itu laporan keuangan maupun manajerial. Data yang disajikan secara statistik akan terlihat lebih deskriptif dan kuantitatif. Terakhir, statistik membantu kita mengetahui dampak suatu kegiatan terhadap perekonomian. Contohnya, kita bisa menganalisis dampak dari kebijakan pemerintah atau perubahan sosial budaya terhadap perilaku konsumen. Slide ketiga, jenis-jenis statistik. Secara umum, statistik dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Sesuai namanya, jenis statistik ini berfungsi untuk mengorganisasi, meringkas, dan menyajikan data dengan cara yang informatif. Contohnya adalah saat kita membuat tabel frekuensi, diagram batang, atau menghitung rata-rata dari data penjualan. Tujuannya hanya untuk menggambarkan data yang sudah ada. Yang kedua adalah statistik inferensial. Ini adalah langkah yang lebih maju. Statistik inferensial digunakan untuk membuat keputusan, estimasi, atau generalisasi tentang sebuah populasi besar, hanya berdasarkan sampel kecil dari populasi tersebut. Misalnya, jika kita mengambil sampel pendapat dari 1.000 orang di Jakarta, kita bisa menggunakan statistik inferensial untuk memprediksi pendapat seluruh penduduk Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di slide selanjutnya ada perbedaan data, populasi, dan sampel. Data merupakan sekumpulan informasi, baik berupa angka atau tidak berbentuk angka, dari suatu fenomena atau kejadian. Populasi adalah sekumpulan unit atau individu dalam penelitian yang dapat dibedakan berdasarkan jenis objek penelitian. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari seluruh populasi, biasanya yang akan diselidiki adalah ciri khas atau karakteristik dari setiap sampel, yang dimana perbedaan populasi ini dan sampel terletak pada segi jumlahnya. Populasi itu merupakan keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian kecil dari separuh dari objek penelitian. Contohnya, kita ingin meneliti sebuah desa tentang tingkat kepuasan. Itu merupakan sebuah populasi, sedangkan sampelnya kita ingin mengambil sekitar 10 orang untuk kita wawancarai lagi lebih lanjut untuk survei tingkat kepuasan tadi. Baik, next selanjutnya. Sampel statistik dan parameter populasi. Antara statistik dengan parameter itu merupakan dua istilah yang saling terkait dalam proses pengujian hipotesis dan praduga parameter populasi.
Nah, statistik itu apa sih? Statistik adalah karakteristik dari sebuah sampel penelitian yang diukur menggunakan perhitungan tertentu dan menghasilkan nilai rata-rata. Seringkali kita mendengar nilai rata-rata di SMA dulu. Ya, nilai rata-rata disimbolkan dengan X. Simpangan dengan R. Koefisien relasi dengan R, kemudian sampel dengan P, sampel yaitu P1 min P2. Sedangkan parameter sendiri itu merupakan suatu ukuran dari populasi berdasarkan sifat ataupun karakteristiknya, seperti rata-rata populasi, koefisien korelasi, koefisien model regresi, populasi, rata populasi, beda populasi. Next. Kemudian jenis variabel. Jenis variabel ini terdapat dua. Yang pertama yaitu variabel kuantitatif. Data yang berbentuk angka, bersifat numerik, dan mempunyai nilai atau setelah dilakukan kuantitatif berupa pemberian kode atau label. Jadi variabel kuantitatif itu datanya berupa angka yang memang menunjukkan ukuran, jumlah, atau nilai. Contohnya seperti saldo di rekening, menit yang tersisa di kelas, jumlah anak dalam sekeluarga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu variabel kualitatif. Variabel kualitatif yaitu sekumpulan data yang tidak dapat diukur menggunakan skala numerik, tapi data ini dapat dikelompokkan menjadi satu kategori dengan klasifikasi kalimat penjelas yang sama. Jadi, dalam variabel kualitatif ini, data tidak berupa angka, tapi berupa kategori, nama, atau sifat. Contohnya seperti jenis kelamin, afiliasi agama, jenis mobil yang dimiliki, status kelahiran, warna mata, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, jenis variabel kuantitatif ini dapat diklasifikasikan sebagai variabel diskrit atau kontinu. Yang pertama yaitu variabel kuantitatif diskrit, yaitu data yang hanya dapat mengasumsikan nilai tertentu dan biasanya ada celah antara nilai. Kemudian variabel kuantitatif kontinu dapat mengambil nilai apapun dalam rentang tertentu atau tidak terhingga. Selanjutnya, Jenis pengukuran data ada 4. Yang pertama ada data nominal. Data nominal sendiri adalah data yang fungsinya mengklasifikasikan suatu objek, jadi data nominal tidak dapat diurutkan. Lalu yang kedua ada data ordinal. Berbeda dengan data nominal, data ordinal disusun dengan mempertimbangkan urutan dan peringkat suatu kelompok data. Peringkat tersebut nantinya akan digunakan untuk mengurutkan berdasarkan besar kecilnya nilai. Yang ketiga ada data interval. Data interval disusun berdasarkan kategori data. Data interval sendiri memiliki sifat yang sama seperti data nominal dan ordinal. Yang membedakannya, masing-masing kategori data memiliki jarak atau frekuensi yang sama. Lalu yang terakhir ada data rasio. Data rasio sendiri mempunyai sifat yang meliputi 3 data sebelumnya, yaitu nominal, ordinal, dan interval. Yang membedakannya adalah data rasio memiliki nilai 0. Data rasio memiliki nilai 0 pada data yang mempunyai nilai dan biasanya dianggap tidak ada atau tidak berkaitan dengan satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Wih, stopen. Wes lah, ngomong lah. Oh,